Tinder itu emang tempat pelarian ya. Jadi sebenarnya bisa dibilang kalau masuk Tinder kualitas orang-orangnya kurang dong bisa dibilang. Nah, tergantung dari namanya juga dating app. Sebuah app yang memungkinkan orang untuk ngedate. Oke. Dia tidak menjanjikan jodoh, guys. Tapi se-hopeless itu gak sih sekarang anak-anak Gen Z platformnya di mana lagi sih? Let's say kita ngomongin yang worst case-nya dulu deh. Kalau memang cuman ada dating app yang bisa kita manfaatin, apa yang mesti kita lakuin? Nah, nanti abis ini kita ngebahas kalau misalnya di luar dating app, apa aja yang bisa kita lakuin. Prinsipku waktu itu kayak seeking rejection gitu. Karena aku ngerasa rejection lead me to the right one. Di luar dating app sebenarnya masih bisa loh. Kantor sebenarnya tempat paling make sense untuk nyari jodoh sebenarnya. Iya, cuma kadang-kadang orang karena udah seakan-akan di dunia profesional mereka agak takut gitu kan sebenarnya untuk sparking sesuatu. Dulu aku di kantor, kamu pacaran sama teman kantor, aku juga dulu pacaran sama teman kantor. Kayak seru sih, maksudnya karena kita udah tahu kita menderita masing-masing gitu loh dengan klien yang sama, misalnya kayak gitu. Akhirnya karena itu jadi bonding gitu loh. LinkedIn sekarang menjadi tempat Gen Z mencari jodoh. Ya, karena itu sebenarnya indikasi dating app sucks. Banyak orang yang di kantor tuh bitter banget ya, pahit banget di kantor. Itu tuh sebenarnya gambaran dari rumah tangganya yang bitter juga gitu. Kembali lagi bersama kita di Yas a Moment, Yaser dan Anes at the moment. Kali ini kita lagi di Batur. Namanya Sunrise Hill Camp, nanti ada video tersendiri lah untuk kita nge-review tempatnya. Tapi kayaknya seru banget di tengah udara terbuka seperti ini kita ngobrol. So, tema obrolan di kali ini adalah dimanakah saat ini dimanakah kita bisa mendapatkan jodoh? Gitu. Di tengah-tengah, kalau umuran kita nih di umur 30-an. Yep. Mungkin nonton kita nih kalau dilihat umurnya tuh 27 sampai 34 gitulah. Itu lagi umur produktif banget, kerjaannya lagi bagus, amin gitu kan. Udah mulai mandiri gitu kan, bisa ngapa-ngapain aja, pesan makan nggak lihat harga, mungkin jalan-jalan pesan tiket pesawat udah nggak terlalu pusingin harga lagi gitu. Dari segi finansial udah cukup mumpuni lah. Tapi di saat ada blessing, dia sepaket tuh, kadang-kadang ada rasa kayak aduh kayaknya kurang lengkap nih, ada ujiannya juga gitu. Blessing sama ujian selalu datang barengan sih gitu kan. Biasanya sih jodoh. Karena pada sibuk masing-masing akhirnya nggak bisa bersosial, kenalan satu sama lain gitu. Terus dating app juga gitu-gitu aja. Nanti coba yang main dating app udah berapa tahun bisa tulis di kolom komen. Kita sendiri ketemu di dating app, di Tinder, setelah aku main mungkin 5-6 tahunan dari zaman aku kuliah sampai aku kerja. Tapi on off gitu. Kalau udah punya pacar off, terus nggak ada pacar ini lagi gitu kan. Nah tapi makin kesini katanya ada tuh namanya dating app burnout. Sampai di Amerika Tinder dan grup-grupnya yang lain, Match.com ya. Itu ada Bumble juga gak sih, enggak ya? Enggak. Tinder, Hinge gitu-gitulah. Iya. Itu tuh digugat ke pengadilan gitu karena usernya merasa ini app nipu. Nipunya dalam hal? Nipunya artinya dia mengkomunikasikan bahwa ini bisa bikin lo mendapatkan partner, tapi fitur-fitur yang terjadi di aplikasinya malah sebenarnya bikin kita ketagihan doang, adiksi aja gitu. Tidak sesuai sama janji-janjinya gitulah. Nah, dan udah nyampe ke sini juga gitu kan, banyak movement dari para singles yang udah matang ini. Kalau kita berdua manggilnya random singles. Ada beberapa komunitas dan movement yang bilangnya kayak oke, kita delete dating app, kita bikin community untuk nongkrong bareng. Udah banyak tuh. Terus ada yang bikin
offline dating juga, speed dating offline. Terus banyak-banyak mak comblang baru gitu lah ya, yang certified walaupun yang certified dan nggak certified gitu. Nah pertanyaannya balik lagi, umur 27 sampai 34, 35 tuh sekarang nyari jodoh gimana ya? Mungkin bisa dimulai dari kita bisa bandingin zaman kita umur segitu deh, Mi. Nih buat 27-28 ya? Kamu mulai main Tinder kapan? Umur 22? Malah 20 mungkin udah main? Enggak sih, aku 25 sih, 25-an. Okay. Cukup mature kok. Aku umur ya 20-an udah main. 20 udah main. Aku 25-an sih, karena waktu itu baru putus kan dari mantan yang mau ngajakin nikah. Oh gitu. Iya. Tinder itu emang tempat pelarian ya. Jadi sebenarnya bisa dibilang kalau masuk Tinder kualitas orang-orangnya kurang dong, bisa dibilang. Nah tergantung dari orangnya lagi nggak sih masing-masing? Coba di-elaborate. Namanya juga dating app. Sebuah app yang memungkinkan orang untuk ngedate. Oke. Dia tidak menjanjikan jodoh, guys. Namanya dating app, iya kan? Oke. Itu yang satu, dijanjiin adalah dating. Dating itu satu persepsi yang kita harus samain dulu. Kalau namanya dating app, ya lo jangan expect jodoh. Langsung dapat jodoh. Oke. Dating dulu, unless lo berproses kan. Berprosesnya itu ya macam-macam, mulai dari lo ngedate dulu, mulai dari lo juga dari perjalanan aku ya, aku ngedate pun kan aku selalu melakukan refleksi diri kayak kenapa ini orang yang tidak tepat buatku, apa orang yang aku cari dengan kualitas lain atau apa yang bagus dari dia kayak gitu-gitu kan. Jadi tujuan dating app adalah namanya aja dating, memungkinkan kita untuk mendapatkan kolam yang lebih lebar supaya kita bisa mancing di situ. Mancing, poolnya lebih banyak. Oke. Tapi apakah ikannya kualitas atau tidak? Belum tentu. Oke. Kita bandingin sedikit deh. Good old day dulu Tinder kayaknya emang nggak terlalu serusuh sekarang ya. Dulu kayaknya walaupun dibilangnya dating app, tapi kalau orang Indonesia dengan Asian value, Asian value. Nebeng dikit nih, riding the moment Asian value. Kayaknya ya udah emang dengan Asian value-nya dibawa ke Tinder kayak ayo udah kita kenalan sopan-sopan, ujungnya emang mau nikah nyari jodoh gitu. Tapi makin kesini kayaknya karena apa culture-nya di Tinder ini memang short term relationship gitu ya. Jadinya udah kebentuk ya udah jadi kayak western deh, tempat cari short term relationship aja sih gitu. Tapi memang sih dulu dibilang banyak nggak sih yang bagus, potensial lumayan kok. Maksudnya kayak even ya nggak harus jadi jodoh pun bisa jadi teman yang berkualitas, ada aja kok. Kamu masih temenan, ada 2 geng kamu ya, geng Singapura sama geng Indo. Tapi Singapura bukan dari Tinder. Oh bukan dari Tinder? Bukan, dia tuh emang waktu itu kita lagi raving bareng lagi raving bareng. Oke. Ya ada yang geng di Indo ya kan, anak-anaknya masih kontak-kontakan sampai sekarang. Jadi dulu tuh ada fitur namanya Tinder sosial, di mana Tinder sosial itu tuh kayak bahasa sopannya gimana ya? Grup dating. Iya. Aku berdua, terus abis itu kenalan, aku berdua sama temanku cewek kenalan sama sepasang bukan sepasang cowok, maksudnya 2 cowok, terus habis itu ya udah kita pergi bareng, jalan bareng gitu. Double date. Tapi waktu itu nggak ngedate juga sih. Kita nggak ngerasa itu ngedate, tapi lebih kayak hangout sih, hangout, dan ternyata vibe-nya dapet cocok jadi teman, ya udah gitu. Jadi sebenarnya ada kok kualitas orang yang mungkin lu nggak harus langsung jadi jodoh. Mungkin lo bisa mulai dulu dari temenan dulu ya. Gak usah langsung buru-buru. Iya. One night stand atau minta dibayarin in the first date, or dengan segala macam standarnya itu. Ya udah temenan gimana sih?
temenan. Gak usah banyak syarat gitu kan, lo asik gue asik ya udah gitu. Kita nongkrong banget, ayo kita kemana, nyobain tempat makan apa, gitu kan kalau anak-anak nongkrong zaman sekarang kan. Tapi kayak ya you define yourself lah. Anak zaman sekarang gitu ya? Bukan itu zamanan kita yang kayak masih ada dari kafe tuh kafe kan, buat Instagramable, buat posting, ya kan, nyobain ini, explore itu. Tapi se-hopeless itu gak sih sekarang anak-anak Gen Z, platformnya di mana lagi sih? Let's say kita ngomongin yang worst case-nya dulu deh. Kalau memang cuman ada dating app yang bisa kita manfaatin, apa yang mesti kita lakuin? Nah nanti abis ini kita ngebahas kalau misalnya di luar dating app, apa aja yang bisa kita lakuin, oke? Itu dulu. Dating app, apa yang bisa dimaksimalin? Kalau berkaca dari pengalaman sendiri aja deh, nggak usah dari teori-teori TikTok aja. Kalau dari pengalaman sendiri sih kayak ya aku harus set intention dulu sih. Maksudnya gini, banyak orang yang dulu tuh di zaman aku denial, mereka mau cari jodoh di Tinder. Aku nggak denial, aku bilang, aku semua orang, gue main Tinder, karena gue background psikologi, isinya cewek-cewek semua. Gue dapetin cowok dari mana yang berkualitas gitu kan. Terus masuk ke tempat kerja, HRD kebanyakan juga cewek-cewek gitu kan. Ngurusin orang, kapan gue ngurus diri gue sendiri gitu. Jadi memang sengaja aku tuh mencari pool lain yang gunanya adalah untuk memperlebar dan memperluas cakupan dari cowok-cowok yang bisa aku temuin. Tugasku memperluas network itu intensinya. Tugasku yang kedua adalah untuk mendalami apakah ketika aku ketemu sama orang ini tuh orang yang gue cari apa enggak sih gitu. Dan makanya berarti kan kita harus tahu nih kayak oke, sebenarnya kita nyari orang yang kayak gimana caranya kita bisa tahu orang ini tuh orang yang kayak gini gitu apa enggak gitu. Jadi sepanjang nge-swipe pun juga misalnya gitu ada tulisan kayak yang senang-senang aja gitu. Udah kalau kayak gitu terus bener-bener cuma kayak gitu doang, terus fotonya kayak maaf cowok-cowok selfie doang. Gue paling benci banget loh cowok selfie doang tuh kayak gue aja yang cewek tuh nggak selfie doang gitu loh. Nah terus abis itu jadi aku punya kriteria sendiri, mulai dari foto, mulai dari gimana dia nulis bio dan segala macam untuk aku ngefilter orang yang seperti apa yang bakal cocok sama aku gitu. Ya udah dari situ aku berpikir ya udah deh aku cobain gitu sampai akhirnya aku main kan dari 2018 sampai 2015 2016 sampai 2018 ketemu kamu 3-4 tahun lah. Itu kalau aku sih. Kalau kamu waktu itu gimana? Jangan takut ditolak. Kalau cowok nih dari perspektif cowok, Tinder jangan takut ditolak. Maksudnya satu ya balik lagi bener, niatnya apa nih? Kalau mau enak-enak doang, aku nggak bisa ngasih saran. Aku ke situ nggak begitu. Aku main Tinder waktu itu emang nyari teman ngobrol beneran. Ini terdengar naif mungkin, tapi emang beneran. Malah kalau lebih gila lagi nih, aku mendokumentasikan. Aku ngevideoin diriku ngechat sama orang dalam 1 bulan terakhir di Tinder terus jadi apa. Terus dari sebulan itu akhirnya aku ketemu kamu. Tapi video ini nggak aku rilis sih. Tapi itulah waktu itu aku main Tinder. Nyari temen mungkin di pas muda-muda awal-awal mungkin masih ini kali kayak biar dapet cewek nih. Mungkin di 2 tahun 3 tahun pertama gitu. Tapi makin kesini nggak sih. Terus cari teman ngobrol itu iya banget ngobrol. Sih. Terus lihat ini sih. Ngedisplay diri lo dengan baik, diri lo dengan baik, maksudnya kayak masukin foto yang macam-macam, jangan selfie doang. Betul, setuju. Hobi lo masukin, gitu kan. Terus interest yang lain supaya jadi bahan obrolan, yang mau ngechat sama lo. Kayak gitu. Contohnya kayak aku waktu itu kalau di profil tuh pasang banyak emoticon. Gunanya sebenarnya adalah sama, aku juga pengen nyari teman ngobrol gitu kan, karena aku tahu bahwa kalau gue mau hidup for the rest of my life ya gue harus nyari orang yang ngobrolnya tuh cocok gitu. Terus waktu itu kamu nge-pick up beberapa keyword atau beberapa emoticon yang memang aku pasang di situ gitu, dan itu yang ngebuat aku happy sih, kayak ada orang yang menyambut atau merespon apa yang aku tulis gitu. Nah, itu sih juga sesuatu hal yang kalau bio lu kosong, bio kita kosong, gimana mau ngobrol gitu, nggak ada bahan buat ngobrol. Jadi kayak
presents yourself well lah di profilnya gitu kan, makin banyak informasi kan makin bagus. Artinya lo juga well communicate gitu. Bukan cuma yang kayak ya lo jangan expect dengan misalnya bio lo kosong terus lo nggak dapet yang cuma pengen semalam doang gitu. Kalau lo emang pengennya lo strict dari awal lo pengen cari jodoh ya kalau perlu tulis aja gue emang mau cari jodoh gitu. Atau kalau misalnya memang gue mau di sini mau cari teman ngobrol ya udah gitu. Artinya mengartikulasikan intensi dan tujuan lo itu sangat penting sih karena supaya orang tuh juga pick up gitu kalau misalnya memang dia ternyata masih tetap mau coba-coba ya itu urusannya dia gitu. Tapi yang penting lo udah ngasih filter di awal dan lo nggak harus capek-capek mengundang orang-orang yang sebenarnya nggak satu frekuensi sama lo sih gitu. Jadi kayak aku rasa itu sih yang bisa dilakuin adalah lo nggak bisa ngontrol orang lain, yang bisa lo kontrol adalah diri lo sendiri. Dan seberapa lo bisa mengontrol diri lo sendiri ya sesimpel apa yang lo display, apa yang lo komunikasikan, dan bagaimana lo akhirnya ngobrol ketika misalnya di ini kan. Nah itu kan tadi untuk ngedisplay diri sendiri biar bisa jadi bahan obrolan. Terus ya udah kalau mau negor cewek, lu harus berempati sih. Lu bayangin cewek di dating app pasti udah ratusan cowok. Negor kayak halo, apa kabar, apa segala macam. Pasti dia bosan. Jadi ya lo mesti ngulik gitu. Lo lihat kalau emang ini benar-benar dari kriteria lo, misalnya ya udah Tinder kan biasanya ya udah foto duluan gitu kan, secara nggak langsung ya udah memang dilihat dulu nih appearance-nya gitu kan. Let's say nggak harus yang kayak bidadari banget, A plus S class apa segala macam. Lu juga harus tahu diri lah gitu kan. Ini setara gak sih sama gue dari segi appearance misalnya kayak gitu. Udah, jadi lihat fotonya, oh ya oke, dia bukan selfie doang or apa gitu kan. Emang dia mau present herself juga well gitu. Nah terus baca bionya bener-bener. Atau kalau misalnya emang lu mau tetap ngejar dia tapi bionya nggak ada, ya lu lihat fotonya, bahas misalnya kayak dia naik gunung. Ya udah langsung bahas aja, langsung to the point kayak gunung mana tuh? Gunung misalnya kayak ini misalnya gue bisa tebak ini gunung ini benar gak gitu. Dan nggak harus benar, salah pun nggak apa-apa, yang penting jadi bahan obrolan. Sparks conversation gitu. Jangan takut ditolak. Malah prinsipku waktu itu kayak seeking rejection gitu. Karena aku ngerasa rejection lead me to the right one gitu. Tapi bukan nyari-nyari masalah kayak nyari ribut apa segala macam, enggak, kayak ya udah usahain aja yang terbaik. Usahain gagal gitu kan. Akhirnya ya udah, akhirnya kan nemu kamu. Betul. Nah, sebenarnya kalau I think what's wrong di dating app kalau berkaca kepada prinsip kita dalam menjalani relationship ya. Compatibility, chemistry, sama komitmen. Kalau orang, karena dating app itu memungkinkan orang untuk langsung kayak ketemu, jadi tuh seakan-akan tuh kayak fokus langsung ke chemistry gitu lebih. Padahal sebenarnya didesain untuk bikin compatibility dulu. Lo nulis value-value lo di biografi lo, itu kan sebenarnya part of compatibility, usaha kita untuk ngelihat compatibility. Tapi orang mau loncat langsung kayak ketemuan deh, chemistry, aduh berbunga-bunga atau butterfly apa in my stomach gitu kan. Terus tapi rupanya nggak kompatibel ya ulang dari awal ujung-ujungnya. Makanya jadi sebenarnya memang it's a proses yang nggak bisa di skip. Kalau misalnya memang di situ ada kolom, aku tuh tipe kalau misalnya aku ada di sebuah platform manapun, gue pasti akan memaksimalkan fitur yang ada gitu ya. Dia ngasih fitur apa aja sih? Dia ngasih fitur misalnya kayak lo coba tulis bio lo sendiri, lo hobinya apa segala macam. Terus sekarang ada beberapa gitu, kayak question card gitu buat mancing conversation. Nah, gitu kan. If I were in that era, ya misalnya aku sekarang masih main dating app, I would feel all of that gitu, dan kayak berusaha untuk apa ya, ngedisplay lagi, nyari lagi apa nih yang bisa gue display nih dari pertanyaan yang seru nih misalnya kayak gitu kan, apalagi nih pertanyaan yang gue banget, yang gue juga pengen tahu orang lain gitu. Dan gunain premium feature. Iya beneran, maksudnya kayak lu mau dapetin orang yang berkualitas, terus untuk the rest of your life. Tapi nggak ada usahanya. Lu invest berapa ratus ribu untuk premium feature, oke lah, worth it lah. Aku waktu itu semua premium feature aku pakai. Yang gold, terus yang petir-petir tuh Tinder tuh, yang aku pakai semua, aku beli semua. Karena ya, maksudnya ini orang gitu, maksudnya kayak ngehargain orang gitu. Iya. Jadi
paling itu sih beberapa tips dari kita buat teman-teman yang memang lagi main dating app dan pengen memaksimalkan lagi effortnya. Tapi itu kalau misalnya nggak ada pilihan lain selain dating app. Tapi sebenarnya oke, let's say kita bisa ngasih advice kayak di luar dating app sebenarnya masih bisa loh kantor. Ya. Di kantor sebenarnya tempat paling make sense untuk nyari jodoh sebenarnya. Iya, cuma kadang-kadang orang karena udah seakan-akan di dunia profesional mereka agak takut gitu kan sebenarnya untuk sparking sesuatu. Dan kebanyakan di kantor bukan making relationship tapi selingkuh. Betul sih, nggak salah sih. Jadi kebanyakannya selingkuh. Kenapa harus selingkuh gitu loh? Kayak carilah yang benar satu. Tapi maksudnya kayak sebelum sama kamu pun kan aku pacaran emang sama teman satu kantor kan gitu. Dan artinya aku potong lagi sorry. Dan artinya kalau misalnya maksudnya kalau objektifnya cuma nyari relationship gitu ya. Selingkuh kan maksudnya kayak artinya emang works itu, tapi kan lu dengan niat yang salah aja. Iya. Tapi emang tempat itu works gitu. Jadi aku nggak tahu sekarang coba deh. Gue pengen banget engage sama teman-teman Gen Z or teman-teman millennials muda yang masih single. Lu di kantor, misalnya kan banyak yang curhat ke kita juga, aduh susah nyari jodoh segala macam. Terus di kantor emang gimana gitu? Maksudnya apakah udah capek? Dulu aku di kantor, kamu pacaran sama teman kantor, aku juga dulu pacaran sama teman kantor. Kayak seru sih, maksudnya karena kita udah tahu kita menderita masing-masing gitu loh dengan klien yang sama, misalnya kayak gitu. Akhirnya karena itu jadi bonding gitu loh. Benar. Susah bareng tuh kan bikin bonding ya, apalagi misalnya contohnya di pekerjaan gitu kan. Jadinya kayak ya udah gitu. Terus ketemu tiap hari. Senin sampai Jumat gitu. Interestnya udah pasti sama karena mau nggak mau kita juga ngerjain hal yang sama gitu kan. Tinggal nyari hobi-hobi spark di luar itu. Iya. Kantor it works. It works. Nah, gimana kalau kita bikin ini speed dating office to office ya? Nanti kita bikin. Iya, HRD siap-siap gue datengin. Terus? Tapi yang juga menarik waktu itu aku sempat baca sebuah artikel katanya gini. LinkedIn sekarang menjadi tempat Gen Z mencari jodoh. Ya, karena itu sebenarnya indikasi dating app sucks. Ya. Karena udah nggak reliable, udah nggak bisa dipercaya. Akhirnya salah satu platform yang bisa dipercaya LinkedIn karena dia nge-display profesionalnya kan, karirnya gitu. Nah, masalahnya adalah aku juga bertemu dengan banyak orang di maksudnya let's say ya milenial yang seumuran kita tapi dia masih single juga, dia malah jadi agak anti dan skeptis kepada orang-orang yang mendekatkan diri via LinkedIn gitu. Nah terus aku ngerasa gini kayak gimana ya, channel atau source itu kan banyak gitu. Kalau emang orang ini creatively thinking mau pakai LinkedIn nggak apa-apa. Cuman masalahnya I know that tergantung caranya mungkin. Iya, tergantung caranya dan aku rasa tergantung juga kayak gimana cara dia kayak apakah si orang yang dideketin ini memang orang yang dengan punya tujuan yang sama atau enggak? Ya. Oh iya. Sudah. Atas nama Yaser. Tinggal masuk tenda. Nanti kita ambil barang kita di restoran. Iya. Nggak apa-apa, titip dulu di situ boleh? Iya. Iya, nggak apa-apa. Thank you. Ya, jadi sebenarnya LinkedIn itu aku merasa channel is just a channel gitu. Lo mau cari dari YouTube kayak lo mau cari dari Instagram kayak sebenarnya bisa-bisa aja gitu. Cuman tinggal kayak respect the rules of the channel. Nah, betul, respect the rules of the channel. Itu yang aku tangkap dari beberapa mungkin boomer dan juga milenial yang belum married di LinkedIn tuh ngerasa gini ya kayak ini nggak pada tempatnya lah gitu. Ini kan tempat profesional terus lo approach dan segala macam. Ya, first of all if it works then why not gitu kan. Tinggal kayak kayak gini, di dunia profesional itu kalau emang kamu mau didiscover sama orang lain untuk ngobrol atau oke lah lo nggak usah bilang kayak gue open for dating, nggak usah kayak kalau di LinkedIn kan ada open to work kan, tapi lo nggak harus bilang lo open for dating, tapi lo bisa bilang gini kita kayak punya interest yang sama maybe gitu. Atau misalnya kayak gue open untuk ngobrol gitu, hit me up if you want to know me more gitu, apa kayak gitu. Dan banyak komunitas yang kayak minutes manager, marketing enthusiast yang memang approach-nya dari LinkedIn. Jadi kayak masuk
komunitas yang dari LinkedIn gitu loh. Iya, nah itu kan komunitas kerjaan, komunitas manajer, komunitas apa gitu. Nah orang kan memang artinya kan sebenarnya bisa punya common interest dari situ gitu loh. Atau ya secara indirect gitu, lo nggak langsung ketemu pasangan lo, tapi lo masuk dulu ke komunitas apa, nanti dari komunitas itu lo kenalan-kenalan dan networking lain gitu kan. At least lebih reliable lah gitu dibandingin sama mungkin kayak di social media yang kita nggak tahu dia fotonya gimana, terus asli gimana. Tapi ya intinya sih LinkedIn sebenarnya atau social media lain, even Instagram pun bisa aja kok gitu menjadi tempat untuk kita kenalan. Tapi ya masalahnya lo tahu nggak apakah orang ini memang dia mau di discover apa enggak, mau di approach via channel itu atau enggak. Tapi gitu emang susah kan. Sih, susah. I know. Instagram, TikTok itu udah susah sih. Tapi dulu, ada yang works. Dulu kayak kita kenalan di Facebook gitu ya, masih bisa tuh. Tapi ada yang works. Itu udah jago banget. Ya, teman-teman gue yang buaya darat tuh jago banget, baru mainnya udah itu tempat-tempat karena itu susah. Kalau nggak jago-jago banget susah sih Instagram, TikTok. Ini kan dari kacamata cowok kan. Ya kalau lo dari kacamata cewek lo pengen di discover dan lo lagi cari ini, ya lo juga harus kasih sinyal gitu, lo ngerti nggak sih? Itu sih message-nya, lo harus kasih sinyal bahwa lo di platform manapun, kalau emang let's say lo ngerasa di LinkedIn adalah tempat orang buat discover lo juga gitu, kayak ya udah I'm open to discuss tentang apa dan segala macam. Dan kalau once memang ada orang yang approach lo meskipun lo nggak suka, ya udah gitu, it works. Ngerti nggak sih? Itu tandanya works, tapi ya nggak mungkin lah kita langsung dapat yang terkurasi gitu kan. Namanya juga yang ngirim sinyal, yang datang kan yang nggak bisa kita kontrol. Nanti udah tinggal pilih-pilih aja. Jadi bukan cuma sekedar kayak lu maunya di sebuah channel yang udah pasti-pasti aja. Ini biasanya cewek sih, cewek kan ngirim. Ya kan makanya aku ngasih tipsnya adalah ngirim sinyal. Ya karena cewek juga kebanyakan malu gitu loh, kayak ya gue nggak tahu men, lu single apa lu divorce apa lu tuh masih nyari cowok apa enggak, apa lu udah happily being single, unless lu memang making something konten tentang itu atau lu ngepromosiin campaign tentang itu gitu. Tapi kalau buat aku intinya buat cewek, channel bisa dari online maupun offline juga. Komunitas ataupun LinkedIn misalnya salah satu itu bisa jadi tempat. Teman lama bisa di-approach lagi gak? Ada loh yang works. Oh tunggu, oke ini teman lama juga ada yang works. Sama satu lagi, ini nggak tahu nih masih berjalan apa enggak. Dikenalin orang tua tuh kadang-kadang pilihan oke juga loh. Maksudnya bisa dipertimbangkan loh. Kalau misalnya tergantung orang tuanya dan networknya. Iya, makanya maksudnya kan namanya juga channel, kita kan ngebahas channel kan. Tadi dari dating app, LinkedIn, komunitas, kantor, teman lama, orang tua. Kenalan orang tua. Kalau misalnya menurut kalian kenalan orang tua kalian kece-kece, why not? Mah kenalin gue dong sama dia gitu, atau Pak kenalin gitu. Aku rasa papa mamanya sih seneng-seneng aja sih ngenalin anak-anak teman-temannya. Iya bisa sih. Ya atau kalau misalnya memang sudah hopeless dengan cara gratisan, ya please invest sih. Maksudnya kayak kamu aja deh gitu kan. Di Tinder aja kamu paid for the premium one, tapi consciously gitu loh, bukan cuma sekedar yang kayak subscribe terus kayak doom scrolling sama aja kayak IG gitu. Itu ciri-ciri sih kalau lo di IG doom scrolling atau TikTok doom scrolling, ya udah lo most likely tidak akan conduct mencari jodoh dengan cara yang tepat sih. Itu ciri-cirinya. Tapi kalau misalnya memang kayak oke, gue udah niat nih, gue mau pakai premium feature-nya, ya sudah gitu. Maka jalanin, maksimalin gitu kan. Dan paid services itu ya lo nggak bisa bilang kalau misalnya kayak aduh ngapain cari jodoh doang bayar misalnya gitu ya. Terbalik, malah lu mau cari jodoh ya lo harus invest, gila. Iya itu gitu. Jadi jodoh doang untuk seumur hidup lah kan. Sekarang kayak ta'aruf aja deh gitu. Lo ta'aruf aja juga pasti akan ada bayarnya juga gitu kan, tuker-tukeran CV dan segala macam. Ya like it or not, itu adalah sebuah jasa gitu loh, yang memang dibuat untuk membantu lo mempercepat, membuat lebih efektif dan lebih efisien sebuah proses, mulai dari compatibility, chemistry sampai hopefully komitmen tadi gitu. Dan makanya ya komunitas ngaji.
Nggak, kepala aku masih wondering apa aja channel sambil dengerin kamu ngomong, terus aku sambil wondering itu apa lagi ya komunitas ngaji. Itu ada tuh di masjid mana tuh yang deket Gambir? Sunda Kelapa. Bukan Sunda Kelapa. Yang paling terkenal Sunda Aceh, Kelapa. Cut Mutia kalau nggak salah, Masjid Cut Ape gitu. Itu juga anak-anak muda kece-kece gitu. Sunda Kelapa ya aku juga pernah dengar. Nggak tahu kalau di gereja juga ada kan? Iya, sekolah minggu atau misalnya apa pemuda-pemuda. Iya, atau kayak grup raving misalnya kayak mau ke festival biasanya nih misalnya ke We The Fest or DWP gitu kan. Terus kan biasanya ada yang di ini nih, ayo kita berlima, ada yang mau bareng nggak masuk grup segala macam, itu kan bisa dicoba tuh. Iya. Iya kan? Senang dari common interest, siapa tahu gitu. Iya. Banyak sih channelnya. Banyak. Tinggal pilih aja mau yang asal mau usaha ya. Tapi memang ada yang dikorbanin antara waktu atau uang atau ya apa. Sama satu pesanan sponsor, bayar Mak Comblang, matchmaker. Makanya kita ada di sini. Ya hopefully ya kita coba bikin something yang lebih sustainable lah. Kumpul bareng-bareng, cari solusi. Kalau kamu yang interest sama mau coba jasa matchmaker, jasa Mak Comblang, bisa isi interest form nanti di link ID. Coach Anes bisa dilihat di situ ada interest form. Kita belum launchingnya mungkin insya Allah paling cepat Agustus. Ya. Mudah-mudahan nggak setelat itu sampai Desember ya. Ya objektifnya sih sebenarnya pengen ngebantu teman-teman yang sebenarnya banyak sih, karena teman-teman jadi inspirasi gitu. Teman-teman sekeliling kita. Jangan kan teman-teman keluarga yang dekat aja kayak abang kamu gitu kan, sampai umur berapa sih? 36 ya? 36 Mas Egi belum dapat. Terus teman-teman aku yang umur-umur lebih tua atau seumuran itu juga banyak yang single, dan itu jadi menginspirasi kita. Dan ya karena kita anaknya people person banget kali ya. Jadi pengennya ngebantu aja gitu. Apa nih yang bisa kita bantu nih gitu. Akhirnya terus kita juga punya aspirasi terhadap relationship dan personal development ya. So mari kita buat semakin banyak orang-orang dengan penuh cinta dan kasih. Apa sih? Enggak, karena kalau maksudnya salah satu inspirasinya juga banyak orang yang di kantor tuh bitter banget ya, pahit banget di kantor. Itu tuh sebenarnya gambaran dari rumah tangganya yang bitter juga gitu. Kalau maksudnya teman-teman kantorku yang rumah tangganya happy, yang di rumahnya happy, ke kantor juga happy. Nggak bawa neraka gitu ke kantor gitu. Jadi kayak kalau di rumahnya udah nggak happy, di kantor juga begitu. Dan sebelum lo pengen rumah tangga lo happy, ya lo juga harus belajar dan tahu apa yang bisa membuat lo happy dulu sendiri. Otherwise ya lo cuma mengharapkan happy sustain ya, bukan kayak short pleasure. Ntar gitu. Diharapinnya cuma kayak lo kan harusnya bikin gua happy. Enggak happy bisa. Is responsibility masing-masing. Yep. Tapi maksudnya even lo make a family juga responsibility lo gitu, tanggung jawab lo untuk membuat family dan lingkungan rumah lo itu menjadi lingkungan yang bikin lo happy. Satu tips lagi, ini kecenderungan kalau bahasa psikologinya in group ya. Jadi gini, aku ngelihat banyak cewek-cewek yang dia akhirnya kumpul sama cewek-cewek juga. Coy, lu kalau mau cari jodoh, lu cari komunitas yang ada cowoknya, jangan isinya cewek-cewek doang gitu. Karena maksudnya kayak what's the point of you being with girls and then ya udah kalian cuma maaf banget ngegunjing gitu kan. Oh ini gini, oh ini gitu. Ya kalian tidak akan exploring something new gitu. Jadi aku rasa sehal simple yang memang bisa dilakukan adalah coba audit dulu juga sih kayak lingkungan kamu tuh seperti apa. Kalau kamu seperti aku yang isi lingkungan itu cewek-cewek doang, then go outside of your zone gitu untuk cari komunitas-komunitas lain ataupun cari channel lain yang lo bisa memperbesar lo punya chance deket sama cowok gitu. Nggak harus langsung ujuk-ujuk jodoh sih. Udah sih, paling gitu aja. Ya, ini tidak bermaksud menggurui, cuman kayak kita ngerefleksiin mungkin ada something yang bisa kita bagikan berguna buat para pendengar atau penonton di sini. So, kalau kamu merasa terbantu dan senang sama podcast kita, please subscribe. Terus mungkin share ke teman-teman kamu juga. Dan kalau ada masukan apa-apa, feedback, please komen. Itu sangat berarti buat kita, buat pertumbuhan channel ini. Ya, semoga berguna ya, gitu. So,
Apa ya? Kita belum punya penutup ya. Belum punya, nanti kita cari dulu. Ya udah. Ya udah, thank you.